Yang aneh-aneh gitu. Halo? Halo? Tapi itu bukan ilmu setan kan? Bukan Pak. Jadi karena kalau bahasa yang pernah saya Halo? dengar itu tenaga itu ada dua, energi di dalam tubuh manusia. Energi, iya. Ada yang kasar, ada yang halus. Iya. Kalau yang kasar itu ya kita kayak mengangkat Iya, ini rasanya. iya. Yang halus itu tanpa menyentuh kita bisa mindah rokok ini kan. Oh, mindahin dia. Fisik yang diangkat. Itu ada memang di setiap tubuh manusia itu ada. Oh, Tinggal kita ngolah aja tuh Pak. ngolah. Dan bisa diarahin sampai si orang itu mental ya. Bisa Pak. Difokuskan bisa. Itu seperti itu Pak. Jadi bukan gaib yang ini, itu memang dari badan kita sendiri. Tapi anehnya nggak ada tampak apa ini, misalkan amal dukun ini Kalau bisa melihat nyala itu Pak. nyala. Nyala Itu kayak petasan gitu, kembang api. Glow in the dark. Das. itu kalau di ada bicara lain ya, karena hari kan pernah sekolah gitu ya. Itu berarti ada frekuensinya. Ada. Harusnya ada kalau di analisa sains ada. Sayang ya. Ada. Karena itu ledakan, sifatnya ledakan. Saya dulu pernah dilihatin itu ketika ada tuh salah satu preman di pasar buah Pak, di daerah Jombang. Iya. Itu berantem sama teman saya Wow. di stadion berantemnya Pak. Teman hari mana orang biasa apa yang Saya nggak tahu. nggak tahu ya. Waktu Iya, itu oke. belum tahu. Tahu Berantem sama preman. Berantem Oke, itu. terus Berantem rumput stadion tuh lepas. kenapa lepas ya? Itu karena tenaganya. Oh, Ketika beradu itu das itu kayak di angin darmu lah. Mirip itu. lawannya mungkin ngeluarin juga, ini Iya. ngeluarin juga ya. Ada itu. Jadi berantemnya nggak ada sentuhan Pak. Iya. Ada pada depan cuma nggak sentuhan, jauh udah begitu jadi wah. Terus teman saya satunya lagi ada yang orang pintar, itu dilihatin saya. Kayak pesta kembang api lah. Das. Halo? Ada frekuensi sinarnya itu yang harusnya Sekarang Ada? tinggal caranya bagaimana membangkitkan itu ya bang. itu ada yang kalau biasanya kalau orang awam itu kan Halo? ada yang dirangsang dulu, misalnya kayak di padepokan kan diisi Halo? dulu sama gurunya. Nah, itu sebenarnya kan terangsang Terangsang. untuk bisa dia ngolah dia Aktifin sendiri. energinya ya. Kalau yang udah itu ya kan ilmu pernafasan. Penapasan. Lebih intinya di pernapasan. Intinya pernapasan. Jadi nanti mengalirkan Pak energi dari perut gitu ke sini. Makanya orang Cina itu kan begitu sehat-sehat itu kan karena itu. Dia membagi energinya itu ke seluruh tubuh. Kalau kita orang biasa tahu energi itu diarahkan atau itu gimana? Rasa atau apa? Atau gimana? Kerasa Pak, biasanya kerasa. Kalau yang peka itu kerasa. Kayak ada yang lewat gitu. Oh, Ada yang lewat. Kerasa Pak. Dan nyata juga penyembuhan itu nyata. Yang Cina kan di situ Pak. Di yin yang itu kan ekivalensi energi. Jadi yang A sama B itu kan. oh gitu. Keseimbangan kan istilahnya. Ya itu di situnya dia konsepnya orang Cina. Makanya kenapa orang Cina umurnya panjang-panjang ya gitu. Dia mendidik badannya sendiri untuk itu. Lebih ke sana. Apa katanya sih ya, kata orang kalau ketika energi yang halus itu lebih dominan, kita itu hidupnya lebih tenang, lebih Apa hidupnya? Cara hidupnya? ya, lebih tenang. Karena sudah nggak ada yang mau dicari lagi. Saya seperti itu. Energinya maksimal tuh ya. Iya, masih itu Pak. Kalau leluhur kita mungkin dulu namanya topo ya. Ya, begitu. Topo. Itu mengolah kanuragan. Kanuragan. Dan bukan pakai setan ya. Enggak ada hubungannya sama. Kalau yang dukun itu pakai setan ya. Nah, itu enggak Pak sebenarnya. Jadi gimana? Kalau dukun itu ya jualannya begitu Pak. Kalau nggak begitu nggak seru. Kayak macam ini ya, nyantet itu. Hmm. Itu kan aneh ya. Ya itu ilmu teleportasi itu sebenarnya. Iya aneh ya. Ini disebutin namanya di Samsung misalkan ya. Orangnya di sana ini pakai keris. Terus orang di sana dijelot-jelototan. Iya, bisa. Transformasi energi itu. Oh, itu dibantu setan apa? Memang ada. Dukun santet kan dukun. Iya. Setan itu nggak ada Pak bantu kita. Setan nggak ada. Nggak ada. Setan kan sesuai tupoksi. Dia menjerumuskan kita doang. Kalau di YouTube itu ada tampak kuntilanak, pocong, itu apa?
Ya itu media-media buat ini aja sebenarnya, apa branding. Belum pernah saya dengar itu dengan bantuan jin bagaimana. Cuma itu yang sifatnya mengganggu ya Pak. Kan itu sebenarnya ada yang sifat untuk pengobatan juga sebenarnya. Saya pernah lihat di Cibaliung Pak. Jadi ibunya PPK saya waktu itu kan nggak bisa sholat, itu nggak bisa ditekuk lututnya. Nah, dia aja lah ke sana, saya samperin, coba saya dampingin ke sana. Ke kiai. Dikatakan kiai bukan Pak, dikatakan dukun juga bukan. Dia orang biasa, orang jual pisang goreng. Oh iya. Terus Dia pakai pisau dapur Pak, disobek lututnya. iya. Terus betulin. Set, habis itu dipakai tisu gini. Set lagi. Balik Pak, terus bisa berdiri Pak. Bisa. Serius itu Pak. Itu ngeri lagi tuh. Ada yang di leher, sebelum dia itu ada yang di leher Pak. Waduh saya udah ngeri lihat itu. Leher diborok, saya dibuka lehernya Pak. Diobok-obok sama dia. Tapi herannya darah itu nggak keluar. Nggak keluar, nggak muncul. Nggak muncul. Obok-obok. Yang punya leher udah teriak-teriak. Bukannya karena sakit, karena Ngeri aja. Wah, saya hilang Pak. Hilang lagi. Nah, seperti itu. Di Jawa masih ada itu. Orang Nusantara hebat ya tadi. Wah, ngeri kalau soalnya. Itu kalau di luar negeri nggak ada, Re. Nggak ada, Pak. Mereka sibuk melogikakan soalnya. Melogikakan. Itulah yang tadi saya sebut kebuntuan sains ya. Hal-hal yang nggak logis bukan sains jadinya. Iya betul. Padahal itu sains juga sebenarnya. Sains juga, cuma dia belum mampu ya. Iya. Untuk menerjemahkannya belum nyampe. Iya, karena dibatasi dia orang-orang bule itu Har. Cuma bahannya aja. Padahal orang Nusantara lebih daripada itu di dunia kedokteran kayak gitu saat ini. Katanya, wah ini bakal bahasa orangnya, wah ini talinya nggak bener ini. Bahasa dia. Iya, bahasa dia itu bercandaan bahasanya. Padahal Betulin. menurut kedokteran itu apanya uratnya ya. Oh ya udah lama dia tuh Pak. Jadi sholat itu kan dia mau naik haji ceritanya, ibunya itu. Mau naik haji terus kendala itu takut nggak kuat di sananya. Iya, gitu kan. Nah, berobat lah itu. Ketika bisa berdiri senangnya minta ampun. Berdiri doang ya Pak. Berdiri bisa lurus kakinya. Ada lagi yang menarik Har. Katanya kiai apa namanya ke Mekah, terus kemudian bukti-buktinya ada tuh Har. Dia misalkan di sana jumpa siapa terus bakal balik ke Indonesia. Nemuin bapak itu sendalnya masih ada, bisa ya? Bisa juga. Tapi ada medianya biasanya Pak. Medianya entah itu piring, entah itu sandalnya, entah apanya itu. Iya untuk buktinya. Ada Pak. Teleportasi ya? Ada gitu. Menembus keterbatasan ruang dan waktu. Dan waktu. Selesai itu sama orang dulu Pak. Itu heran ya Har. Itu sama fisik-fisiknya Har, orang kita ke sana. Iya. Bisa ya? Bisa. Kalau di kita itu kan kalau kata orang Jawa kan 5 panjer gitu Pak. Iya. Kita punya saudara kan. Iya. Ya. Sebenarnya kita masing-masing ini bisa memecah diri Pak. Oh, Sebenarnya ada kemampuan itu. memecah diri maksudnya? Iya. Jadi misalkan sampai di sini terus Pak Was misalnya ketemu sampai di sana itu bisa. Gitu. Padahal sampai masih di sini. Oh, kita niatkan apa? Iya. Diniatkan, bisa. Itu ada teman saya yang belajar itu ada dulu. Cuma nggak tahu sekarang. Orang itu masih hidup apa enggak itu. Sisa sendal doang. Sisa sendal doang. Jadi dia bisa Bu. Jadi gini, lu lagi ngobrol sama gue nih. Terus di sana itu si Iqbal lu nemuin lu di sana, ngobrol di sana juga. Jadi ketika ketemu dua orbit itu, saya sama Iqbal ketemu saling berbantahan gitu. Oh, orang ngobrol sama gua, sama gua gitu. Sama ya padahal. Deja vu. Padahal dia bisa, memang dirimu bisa. Kayak Soekarno ya? Nah, seperti itu juga bisa. Itu orang kita juga ada di zaman dulu. Di teleportasi versi time travel itu kita sebenarnya punya. Ah, time travel nih menarik nih. Bisa lihat terdahulu yang pernah dilewatin? Bisa Pak. Oh, Bisa Pak. dia bisa jumpa sama zaman kakeknya masih muda. Bisa, cuma seperti nonton bioskop. Tapi dia bisa interaksi nggak orang itu? Bisa. Yang itu tuh nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Dia cuma bisa Nonton aja ya? kayak nonton ini ada bioskop. Ini apa namanya? Hologram. Hologram. Kayak gitu. Betul. Kayak gitu. Interaksi nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau time travel nggak bisa interaksi Pak. Permasalahan. Nggak bisa. Dia cuma bisa lintas waktunya doang. Interaksi nggak bisa. Itu ada lagi kalau yang itu beda lagi kayaknya. Ada lagi ya?
zaman dulu udah banyak. Ibunya teman saya Pak, teman saya itu ada namanya Maksum. Ibunya itu kemana-mana naik piring yang dari seng itu Pak. Mana-mana itu Pak. Gembreng itu. Iya. Ke sana. Saya ke sana. Teleportasi, Piring terbang kan. Ngeri gitu bro. Itu nyata nggak nyata bro. Itu saya tahu sendiri soalnya. Karena teman saya itu vokalis saya dulu. Oh. Zaman SMA itu Pak. Jadi kan saya akrab sama keluarga juga, akrab sering main gitu. Harus Jokowi ya? Yo, Pak. Iya. Jadi misalkan ibu itu mau ke pasar, terus dia ambil piring, Iya, piring itu Pak. duduk di piringnya. Heeh. Hilang. Kalau teman saya tuh ini kayak dinas gitu Pak. Jadi dimanapun dia pergi jam 3 dini hari itu dia azan pasti di masjid itu. Oh. Itu yang paling susah dia itu. Makanya dia nggak bisa keluar kemana-mana. Jadi nggak bisa kuliah keluar kota, nggak bisa karena terbatasi itu Pak. Jam 3 itu kayak mungkin ada perjanjian apa gimana nggak tahu ya. Range-nya. Jadi pokoknya jam 3 dini hari dia azan untuk sholat tahajud di masjid itu, di masjid kampungnya. Iya. Pernah ada kejadian misalkan dia di Bandung gitu tuh. Balik Pak, balik. Jaraknya padahal Jauh ya. 6 jam lebih ya. Itu bisa Pak. Anak muda. Anak muda, masuk. Dia suaranya tuh kalau buat ngaji itu keren. Suaranya keren. Nah Jokowi tuh. Iya. Situ. Ada tuh. Itu saya menyaksikan sendiri soalnya. Jadi dia tuh gelisah, ngapain lu? Ntar dulu gue balik kata dia. Hilang aja. Iya. Orangnya di situ nggak ada. Nggak ada. Tahu udah nyampe rumahnya aja Pak. Mau azan kata dia. Jadi jam 3 malam ya azan. Bagian dia tuh. Entah itu perjanjian dengan Pak Yainya apa siapa nggak tahu. Itu, ya teleportasi juga. Jadi jaraknya semakin jauh. Sebenarnya kalau dibedah banyak Pak ilmu Nusantara ini. Cuma kan karena nggak tahu lah kepentingan ya bisa dibilang. Ya sama kayak ketika versi sejarah besar yang sudah ada ini Pak, kayak perang salib kan ada tukar menukar klaim ini kan klaim penemuan gitu kan. Iya. Banyak kan. Hilang menghilang itu kayak ini Har. Jaya yang di Bogor itu kerajaan apa? Pajajaran. Pajajaran, ya. Itu kan nggak ada bekasnya. Nggak ada ya. Hilang itu ya. Pajajaran. Paku Jajar ya. Batu Jajar. Begitu lah Pak. Banyak sebenarnya Nusantara. Cuma memang ya itu kalau mau diekspos banyak kan di luar nalarnya. Iya. Ini sakit orang naik haji aja tinggal kayak sama Mbah Bolong itu kan mau ngadepin Masjid Sunan Ampel dia cuma lihat di coakannya doang. Oh ya pas ke Mekah. Gimana coba itu? Iya. Itu sejarah konkret Pak. Yang cerita itu nggak hanya juru kunci, tapi penduduk sana yang udah lama turun-temurun itu cerita itu terpelihara. Mbah Bolong itu melihat Mekah untuk ngadepin kiblatnya Masjid Sunan Ampel. Cerita yang terpelihara itu. Bukan hanya sekedar juru kunci yang nyampein, masyarakat tahu betapa hebatnya Mbah Bolong. Salah satu murid Sunan Bonang. Memang dia dicoakan begini, oh ya pas mati pih ibaratnya. Pakai ATS loh. Di TS ya dia. Kalau dikit-dikit aja sayan itu Har bisa terjadi begitunya sedikit aja lah kenapa setelah mendekati misalkan kayak hukum kekekalan energi, terus kemudian ada lagi yang bilang jarak ruang dan waktu itu sebenarnya nggak ada. Ya nanti itu tadi yang kata Pak Ustadz tadi baca buku apa yang tadi ada buku apa akhirat tidak kekal itu. Coba baca itu ulasannya keren Pak karena dia mensayangkan. Alumni nuklir Pak angkatan 87. Jadi ulama sekarang Pak. Di Jogja jadi ulama. Cuman dia lebih menuangkan buku daripada si Ardakwa. Dia lebih imajinatif. Sainnya tinggi ya. Telaah sainnya ya. Jadi ketika itu saya pernah baca buku itu masuk benar juga. Ketika ruang antara ruang angkasa itu tak terhingga itu bisa terlogikakan di situ. Selama ini kan kita hanya membayangkan aja bahwa memang ruang angkasa itu tak terhingga luasnya. Bayangan. Dan itu tidak dikatakan hidup, padahal itu berkembang. Iya.
kayak gitu. Itu ada ulasan secara sainsnya. Asik Pak, bukunya asik, jadi melogikakan, jadi Iya. kalau memang butuh untuk logisnya bisa ketemu. Iya. Jadi berita-berita yang unlogic di kitab suci itu dia bisa Iya, sayangkan ya. iya bisa itu kan. Jadi membuat persamaan, rumus persamaannya A sama dengan B plus C kayak gitu gitu. Iya, kayak tadi Hari kan bilang ada kita bisa masuk ke waktu terdahulu. Itu kan kayak zaman Nabi Muhammad itu kan dia bisa ketemu Isa sampai Adam gitu ya. Bisa. Nabi kan udah ngasih contoh bahwa dia bisa teleportasi. Isra Mi'raj. Iya, Isra Mi'raj bisa teleportasi ya. Iya, itu bentuk teleportasi sebenarnya. Jadi perubahan unsur-unsur tubuhnya jadi atom paling kecil, baru dengan kecepatan cahaya dia bisa lepas. Padahal Nusantara banyak cerita kayak gitu dan terjadi beneran ya. Iya, banyak Pak. Sama kayak gitu. Cuma tipis-tipis gambarnya gitu Pak. Iya. Iya, ini kan masih seputar-seputar di Nusantara. Iya. Sebenarnya banyak Pak. Kesana juga. Jadi sebenarnya menurut kita teleportasi yang pernah dilakukan Nabi Muhammad juga sebenarnya nggak aneh-aneh banget ya. Iya. Makanya ketika ada peristiwa Isra Mi'raj itu ya harus biasa aja. Biasa aja. Karena leluhur kita udah melakukan itu. Melakukan itu ya. Iya. Luar biasa Nusantara. Saya satu sudut pandangan lain lagi loh Pak. Untuk menyatakan bahwa kita itu besar kan gitu. Boleh-boleh mana mau dia mau paham teleportasi itu ya. Dan nggak bisa ngelakuin ya. Nggak bisa, belum bisa. Tapi kalau orang Nusantara sekarang pun bisa kalau misalnya kita ketemu orang kayak gitu ya. Ada, masih ada. Pak. Masih banyak ya, ada banyak. Masih ada. Masih ada. Yang terbang-terbang aja masih ada Pak. Ah. Iya, di Banten tuh yang terbang-terbang Jawara itu. Terbang fisik kan? Iya, Kelihatan fisik gitu. ada Pak. Masih ada. Levitasi. Iya, Mantap. ada tuh Pak. Tapi memang susah untuk ketemunya. Nggak ada. Karena orang itu nggak ada apa niatan pamer gitu ya. Iya, itu persoalannya Pak. Ya, jadi kan ilmu padi lah, semakin Ilmu padi merunduk ya. Ya, nggak ada. Tapi ada Pak. Saya temuin itu. Kebetulan waktu itu kan temen itu sekretarisnya ini, FJP, Forum Jawara Banten. Oh. Jadi ketika diajak ke daerah apa yang Tanah Merah lah apa, Mhm. di Banten, temu sana. Demo dia. Datangnya tuh terbang. Oh iya, datang dia nih. Saya bilang, kayak di film Cina-Cina ini. Ari lihat sendiri. Iya. Gila. Kayak film-film kungfu. Fisik Ari lihat Fisik. sendiri. Orang itu datang gitu. Iya. Pakai sarung apa Pak? Itu pakai biasa baju hitam-hitam. Pak. Terus bajunya kewer-kewer gitu kena angin? Enggak, bukan baju yang ini, baju biasa hitam. Baju biasa. Enggak, maksudnya dari kainnya atau hanya Enggak ada. Enggak ada ada. sentuhan angin. enggak ada sentuhan angin. Oh. Terus Oh. udah nggak usah ngomong apa-apa, takut juga nih. Ini salah ngomong mati gini. Gila. Banten kan? Banten Pak. Ada tuh, masih ada. Cuma memang dia nggak terekspos, Pak. Biasanya kalau ada masalah yang krusial baru muncul orang begitu kayak gitu. Yang agak gawat banget lah, baru menampakkan diri. Kalau masih urusan kecil-kecil, ribut kecil-kecil lah didiemin aja. Ada kalau di Banten. Itu mungkin bisa begitunya yang tadi itu ya, memaksimalkan yang tadi itu ya, mengolah. Jadi energi kan banyak Pak, angin juga energi gitu kan. Istilahnya kan mungkin dia memanfaatkan keseimbangan energi itu dengan energi yang di badannya sehingga dia mampu terjaga sama angin. Mantap. Ya, kan bisa juga seperti itu Pak. Jadi memanfaatkan sebenarnya. Kalau manusia sendiri suruh terbang nggak bisa kan. Sehebat energinya apa kalau yang kita punya sendiri Pak. Iya kan dia harus ngatasi itu loh, apa gravitasi bumi, daya tarik bumi itu. Ya, salah satu cara mungkin itu memanfaatkan energi angin. Jadi dia bisa mana. Sebenarnya bukan ilmu meringankan tubuh, tapi kita itu sinergis dengan Sinergis. Ya, sinergis dengan energi yang lain. Besar energi besar, tak terhingga lagi. Hal yang tidak bisa didefinisikan tapi ada. Ada. Ya, energi. Bisa definisinya susah itu.
energi tidak bisa diciptakan dan tidak dimusnahkan. Iya kan susah banget. Ya, tapi tetap ada. Aduh, gimana coba? Berarti boleh dibilang manusia kita ini sebenarnya energi ya. Iya. Kalau fisik ini hilang, dia tetap ada ya. Kalau kita samakan antara manusia kan energi gitu ya. Dia tetap eksis dia. Yang eksis adalah energinya. Energinya sebenarnya. Memang kalau bahasa ini kan jadi ruh. Jadi ruh ya, dibahasakan ya. Iya. Kalau itu energi sebenarnya. Energi ya. Dan dia bisa, kata Einstein kan bisa berubah energinya. Berubah bisa. Tapi energi itu kayak macam kalau misalkan manusia itu bisa dikendalikan sama yang punya energi itu. Bisa ya. Bisa. Kan yang susah di situ sebenarnya. Kenapa banyak orang yang belum bisa itu mengendalikannya yang susah. Mengendalikannya. Makanya ada pelatihan untuk mengendalikan energinya itu ya. Sebenarnya. Karena energinya besar Pak. Kalau misalnya kita tahu itu misalnya itu bisa dilihat itu besar sebenarnya yang kita miliki. Energi potensi di kita itu besar. Cuman kan orang kan nggak tahu apa sengaja nggak dibeli nggak tahu gimana kan misalnya. Iya. Kalau mereka ngerti itu sebenarnya lebih besar daripada energi kita menggunakan begini. Iya benar ya. Banyak kok yang tulis itu bahwa manusia itu punya kekuatan sekian volt itu. Bisa. Kalau bisa kan bisa. Bentuknya mirip kayak arus listrik. Mirip kayak arus listrik. Padahal itu energi ya. Enak nyambung kalau orang pernah belajar kuliah apalagi nuklir ya. Jadi bahasa-bahasa yang kayak gitu yang apa namanya yang unlogic itu bisa diuraikan ya. Diterjemahkan bisa Diterjemahkan ya. Kayak teleportasi, levitasi, yang kata orang bule-bule itu aneh. Ya sama kayak teori alien yang sekarang itu kan dibilang kita nggak bisa masuk ke dunia mereka. Tapi mereka bisa masuk ke kita misalnya menyambangi bumi mereka bisa katakanlah bahasa yang universalnya kan seperti itu dari jemaah alien. Itu kan kalau teori inti atom kan bisa. Inti atom gimana tuh? Kalau dari pusat itu kalau kerak yang paling luar itu bisa dia loncat. Tapi kalau kerak yang paling luar masuk ke inti nggak bisa. Itu harus ada peristiwa tabrakan dulu baru bisa masuk. Begitu. Itulah yang dari luar itu alien itu disebutnya. Ya, jadi alien itu yang di inti Pak. Di inti. Nah, jadi dia bisa ke atas kan itu ada 2, 4, 16, 32 kan jadi. Berarti dia energi lebih besar. Iya. Nah, kita ini yang dikerak. Keraknya. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam. Yang dikerak pun kalau misalkan dia potensi energi besar juga bisa masuk ke dalam ya. Harus ada tabrakan dulu dengan proton, dengan inti atom positif. Jadi ada pelepasan energi di situ, baru dia bisa masuk. Kalau mereka yang aliennya enggak, dengan cueknya mereka dia lompat-lompat. Kemarin karena energinya lebih daripada radius itu ya. Ada pusatnya ya. Bahasanya seperti pusatnya, bukan juga. Jadi banyak juga. Kalau alien itu apa? Manusia apa sih? Makhluk apa sih? Kalau saya masih belum bisa menerjemahkan itu. Ada untuk kayak apa belum bisa. Cuma karena bahasanya rancu lah. Dulu kan UFO itu kan hanya untuk benda yang tidak teridentifikasi. Iya, unidentified. Kalau sekarang dikit-dikit udah UFO. Jadi kan bias sudah. Sayang banget itu Pak kalau itu. Memang benar. Kalau berita di kitab suci kan katanya manusia itu makhluk yang terhebat ya. Apa alien itu manusia tapi dia sudah mencapai kehebatan tertentu? Bisa juga ya. Bisa juga seperti itu. Manusia sebenarnya ya. Iya, bisa juga. Jadi manusia itu pengertiannya nggak kayak fisik kita sekarang ini ya. Betul. Nah, cuma bernama manusia. Cuma Bentuknya itu kan biasanya gini Pak. Ketika kita melewati, misalnya kita dianggap diri terlemah, bentuk seperti kita. Ketika kita naik itu kan pasti ada perubahan di tubuh kita. Kan entah telinga kita tambah panjang. Gimana? Iya. Nah, itu lah. Iya, masuk akal juga hari maningnya apa nama mengininya. Iya. Itu perubahan energi sama kayak mutasi lah Pak. Mutasi. Iya, misalnya kayak dari semangka tanpa semangka ada biji sampai ke semangka tanpa biji. Itu kan ada estafet tahapannya Pak. Mutasi. Mungkin perubahan kadar gula. Iya. Jadi nggak terlalu manis misalnya. Begitu. Jadi mesti ada yang berubah.
untuk sel-sel yang tidak tahan terhadap mutasinya itu pasti berubah, Pak. Iya. Misalnya nggak di kita hidungnya terbawa mancungnya, Pinocchio. Pinocchio, misalkan kan kayak gitu. Soalnya Pinocchio dulu sempat mikirnya seperti itu loh, Pak. Pinocchio ini apa ya? Apa menyimbolkan apa dia? Kalau yang saya tahu sih kalau dia bohong tambah panjang, Maksudnya dengan intisari begitu kok ada orang memikirkan seperti itu loh. Maksudnya dia pernah melihat apa kan gitu. Masyarakat waktu itu pernah melihat apa kok sampai menimbulkan ada perpanjangan itu. Iya. Kasih gen kan kayak gitu. Ya. Kalau apa substansinya kan soal bohong atau tidak kan gitu. Cuma kan pembentukan mencirikannya, menyimbolkannya kok tambah panjang, kok kenapa nggak tambah pendek atau tambah lebar. Berarti ada kemungkinan Gatot Kaca itu yang manusia yang Iya, bisa, Pak. ada metodologi tertentu terdahulu ya, Iya. bisa menjadikan seperti itu ya, Bisa. terbang, Iya. apa gitu, punya senjata apa gitu ya. Makanya bahasa yang masih nyambung itu ya itu hipotesa, metodologi itu Oh. masih nyambung sampai sekarang. Kalau kita tarik ke belakang, Jadi Gatot Kaca sebenarnya bukan fiktif ya, bukan. ya, Bukan. Bisa jadi dia mengalami pengolahan yang sangat maksimal sekali. maksimal sekali, bisa terbang, bisa kuat, lah, bisa itu ya. Semuanya gitu. Termasuk Hanuman itu kan. Iya. Bisa jadi seperti itu. Jadi manusia punya imajinasi supaya dia selincah monyet, Nah. maka dikawinkan atau gimana? Kalau saya sih lebih ke olah ini, Pak. Olah apa ya? Bukan percampuran gen, Pak. Oh, bukan pencampuran gen. Jadi lebih ke olah dia sendiri, mutasi gen. Mutasi. Jadi tergantung dia pemanfaatan ya untuk yang dimanfaatkan seperti maksimalnya kera, ada yang Garuda itu kan. Nah, iya, gitu. Ya sama kayak kita belajar karate lah, Pak. Kita coba mematahkan dari balok, betul, ya kan sama kayak begini. Lama-lama sini kan berubah. Berarti ada makhluk yang maksimal percampuran itu ini dia Garuda Wisnu Kencana. Ada Garudanya, ada burungnya ya. Kukunya juga ada keraknya, hidungnya itu punya sayap. Yang GWK itu ya. GWK iya. Itu kendaraannya. Manusianya masih utuh. Yang kendaraannya itu dia nggak mau berbentuk apa-apa. Bisa jadi, Pak. Tapi kelebihannya kemungkinan pasti lebih besar dari Garuda itu. Iya, mestinya. Nggak mungkin lebih kecil. Nggak mungkin kecil ya. Garuda Wisnu. Patok kan dia. Dia mengendalikan ya manusia Iya. itu ya. Memang ada kecenderungan seperti itu, Pak. Kalau di story barat itu ada Merlin. Merlin tuh Pak. Merlin itu sifatnya kalau bahasanya dianggap dukun, padahal itu seorang scientific sebenarnya. Oh. Kalau di teori-teori kerajaan kayak zamannya King Arthur, zaman dulu yang ininya mitologi orang-orang atau pasukan salib gitu kan. Oh, saintis sebenarnya. Nah, dia ilmuwan, Pak, sebenarnya. Cuma waktu itu tidak bisa menerima logika ilmuannya, jadi dianggap sebagai senayang, kayak dukun. Oh, dukun ya. Iya, makanya dia market brandingnya itu dia meramalkan sesuatu. Padahal enggak, Pak, dia itu lebih Membaca masa depan. Iya, padahal dia lebih dulu tahu. Oh iya, membaca masa depan ya. Iya, era-era kesininya kan baru Nikola Tesla. Nah, Nikola Tesla kan kalau misalkan zaman dianggapnya dukun, dia dianggap dukun tuh. Bisa energi lampu bisa nyala kan, wah dukun nih. Dukun. Padahal sayang tuh si Tesla tuh. Itu ada simbolnya itu Merlin itu. Kalau di kerajaan-kerajaan barat itu. Zaman baju besi lah, yang pasukan besi. Terus ada Merlinnya. Jadi ketika perang dia konsultasi ke Merlin. Anggapannya itu sebagai dukun. Karena dia itu scientific. Dia ahli perang, ahli filsafat, ahli ini sebenarnya tuh, Pak. Dia bisa menemukan unsur-unsur kimia itu Merlin itu. Merlin. Ketika ini campur ini nanti jadi serbu, jadi meleduk, jadi gini. Jadi besiu. Iya. Merlin. Memang jatuhnya dukun. Iya, anggapannya. Karena tidak bisa dilogikakan. Iya. Sayang ilmuwan-ilmuwan zaman dulu. Kan brandingnya jadi dukun jadi. Karena dia lebih mereview masa depan. Iya. Kalau di kita kan ada apa namanya tuh si yang bisa meramal itu? Ahli medium. Bukan yang dia bisa tahu masa depan. Sastrawan zaman dulu tapi apa tuh yang zaman edan itu
Ronggo Warsito. Ronggo Warsito. Ya sama kayak gitu. Sama gitu kan, Ronggo Warsito. Kan di bukunya dia sendiri tahu kapan dia meninggal. Apa itu? Ya sama kayak begitu. Dia bisa membaca. Sayang banget itu Pak. Tidak ada unsur yang lain itu. Sayang memang dari visionernya dia. Dan tidak berkolaborasi dengan Iya, setan. enggak ada. Murni dia. Cuma untungnya dia dibukukan. Bukan ya. Jadi bisa tahu kita. Tokoh-tokoh sebelum itu ya lebih banyak yang hebat. Banyak, ya. Cuma kan belum mengenal alat tulis. Iya. Terus yang populer dia ya. Iya, iya. Kebetulan memang karena karyanya maksimal. Pegangnya di satu.